Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan cerita gua, Milda. Dimana pada cerita kali ini gua akan menceritakan pengalaman horor gua saat gua SMP atau sekolah menengah pertama, kurang lebih tahun 2006 waktu itu. Jadi dulu tuh gue tinggal sama bokap, nyokap, nenek, kakak, dan adik gue. Nah, nenek gue ini sering banget nyuruh gue beli jajanan semacam minuman dingin dan kacang kalau udah jam 8 atau jam 9 malam gitu, buat beliau nyantai di teras rumah katanya. Nah, di zaman itu tuh warung masih terbilang sedikit, dan untuk menuju ke warung gue harus melewati jalan yang sepi, juga harus melewati pondokan bilik bambu yang biasa dipakai uak gue untuk jualan nasi uduk, dimana bukanya cuma pagi aja kan. Jadi kalau udah malam gitu tuh tutup dan jadi sepi banget jadinya. Uak yang dimaksud ini adalah kakak dari bokap gue. Maaf, gue gak bisa sebut namanya siapa karena terkait masalah privasi. Beliau lumayan lama menjanda. Terakhir yang gue tahu suaminya atau almarhum meninggal ketika gue SD atau sekolah dasar. Cuma beberapa tahun belakangan, maksudnya masih di zaman gue SMP ya, muncul selentingan cerita dari warga, termasuk sepupu gue nih yang biasa gue sebut Ahong, kalau mereka melihat pocong di samping pondokan. Warga nilainya ya bahwa itu adalah sosok dari almarhum atau suami dari uak gue ini. Tapi ya wallahu alam bishawab ya. Yang gue tahu dulu setelah 2 atau 3 tahun beliau meninggal, anaknya kerasukan beliau. Beliau marah-marah dan ngomong pakai bahasa Sunda yang artinya, makam saya gak pernah ditengok, saya gak pernah didoain, tolong tengokin makam saya. Dan beberapa hari kemudian bokap gua nganterin uak gua dan keluarga untuk nengokin makamnya gitu. Memang lumayan jauh dari tempat uak gue tinggal, dan bener aja makamnya itu udah hampir ketutup rumput liar gitu, jadi udah tenggelam sama tanam-tanaman liar. Terus balik lagi ke cerita, setelah gue membeli jajanan yang disuruh nenek itu, gue sempet merinding banget pas jalan lewat pondokan bilik bambu itu. Rasanya ngeri, bergidik, pengen lari. Dan bener aja, di ekor mata kiri gua tuh menangkap sosok pocong dengan badan yang gemuk di sisi kiri pondokan. Gua kira itu adalah karung beras yang isinya sabut kelapa, soalnya sama-sama warna putih gitu. Dan uak gue juga sering kan naruh karung sabut kelapa di samping pondokan. Tapi setelah dilihat kok tingginya beda, tingginya juga melebihi karung yang ada gitu. Nah, dari situ gue udah langsung lari sampai yang bener-bener kesandung batu, dan gue ngadu ke nenek gue sambil nangis bahwa gue udah melihat pocong gitu. Dari situ plastik kresek warna hitam yang gue bawa-bawa ternyata sampai robek karena saking kencengnya gue lari. Akhirnya nenek gue mencoba menenangkan aja, tapi ya tetap aja rasanya bener-bener dak-dikduk gak karuan. Tapi sekarang pondokan itu udah gak ada, udah kebangun rumah. Nah, buat penduduk di daerah itu yang memang kenal gue dan dengar cerita ini, pasti kalian tahu di mana areanya, karena memang tempat itu pernah terkenal dengan sosok pocong yang gue ceritain ini.
Itulah cerita gua ketika masih SMP. Semoga bisa menemani waktu kalian. Selamat malam.